Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan sedikit mempresentasikan apa yang kami diskusikan tentang learning vector quantization. Dari grup 4 yaitu ada Adi Setiawan, Ahmad Khairul Anwar, Anam Eka Azizi, Eka Wulandari, Muhammad Kevin, Muhammad Teguh Abdurrahman, Muhammad Ihsan Faroji, saya Teguh Aldiansah, dan Siti Maimunah. Apa itu LVQ atau Learning Vector Quantization? Itu merupakan suatu metode klasifikasi pola yang masing-masing output mewakili kategori atau kelas tertentu. Vektor bobot untuk unit output sering disebut vektor referensi untuk kelas yang dinyatakan oleh unit tersebut. LVQ mengklasifikasi vektor input dalam kelas yang sama dengan unit output yang memiliki vektor bobot yang paling dekat dengan vektor input. Model pembelajaran LVQ dilatih secara signifikan agar lebih cepat dibandingkan algoritma lainnya seperti backpropagation neural network. LVQ merupakan single layer net pada lapisan keluaran. Koneksi antar neuron tersebut dihubungkan dengan bobot. Metode learning vector quantization akan melakukan proses pengenalan terlebih dahulu terhadap pola masukan agar dapat dicari kelasnya. Proses pengenalan ini merupakan proses di mana vektor input yang akan mengalami pembelajaran yang dilakukan mulai beberapa epoch sampai epoch maksimal tercapai. Ini adalah contoh arsitektur LVQ. Bisa kita lihat ada X1, X2, X3, X4, dan XM. Lanjut terus X min W1, terus Y in 1, F1, Y1, X min W2, Y in 2, F2, dan Y2. Nah, dari gambar tersebut arsitektur jaringan terdiri atas lapisan input atau input layer, lapisan kompetitif atau terjadi kompetisi pada input untuk masuk ke dalam suatu kelas berdasarkan kedekatan jaraknya, dan output atau output layer ya bisa dilihat di sini ya. Mereka terjadi kompetisi pada input X1 ke sini, X2 ke sini, dan seterusnya. Menunjukkan jika yang bertindak sebagai masukan input atau dendrit adalah X1 min X4. Kemudian anak panah yang berjalan dari nilai input atau X merupakan bobot atau sinapsis, bisa disebut juga dengan nilai W. Untuk soma atau badan sel pada jaringan ini adalah X min W. Selanjutnya F merupakan kelas atau target, dan Y merupakan aksen atau keluaran atau output. Nah, ini algoritma pelatihan LVQ. A. Bobot awal variabel input ke J menuju kelas atau cluster ke I yaitu WIJ dengan I sama dengan 1, 2 sampai dengan K, dan J sama dengan 1, 2 dan M. B. Maksimum IVO atau max IVO. C. Parameter learning rate yaitu A. Pengurangan learning rate yaitu DK. E. Minimal learning rate yang diperbolehkan yaitu MINA. 1. Masukkan data input X1J dengan I sama dengan 12N dan J sama dengan 12M. Target berupa kelas TK dengan K sama dengan 12N. Tetapkan kondisi awal
IPOH sama dengan 0. 3. Kerjakan jika IPOH kurang dari sama dengan max IPOH dan A lebih dari sama dengan mina. Terus A IPOH sama dengan IPOH plus 1. Kerjakan untuk I sama dengan 1 sampai N. I tentukan J sedemikian hingga X1 min WJ minimum. Terus yang kedua, perbaiki WJ dengan ketentuan jika T CJ maka WJ sama dengan WJ tambah A dalam kurung X1 min WJ. Jika T lebih dari sama dengan CJ maka WJ sama dengan WJ dikurang A dalam kurung XI dikurang WJ. C. Kurangi nilai A. Nah, ini jaringan komponen LPK sederhana, bisa dilihat di sini ada kotak objek X1, X2, X3, X4 dan target. Jika objek 1, X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya 0, X4-nya 0, targetnya 1. Objek 2, X1 0, X2 0, X3 0, X4 1, targetnya 2. Objek 3, X1 0, X2 0, X3 1, X4 0, targetnya 2. Objek 4, X1 1, X2 0, X3 0, X4 0, targetnya 1. Objek 5, X1 0, X2 1, X3 1, X4 0, targetnya 2. Nah, di sini merupakan data latih yang berjumlah 5 buah yang dimana akan diambil 2 buah data untuk inisialisasi bobot awal, yaitu data pada urutan ke-1 dan ke-2. Penyelesaian tahap pertama, maka dengan mengikuti prosedur algoritme pertama yang ditentukan adalah inisialisasi bobot awal sebanyak sejumlah kelas sebagai berikut. Tabel X1, C1-nya 1, X2 1, X3 0, X4 0, C2-nya 0, 0, 0, 1. Tahap kedua, iterasi 1 pada ke-1, 1, 1, 0, 0 dengan target 1 bobot 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, menghitung bobot untuk masing-masing output. Kelas 1 sama dengan SQRT 1 dikurang 1 tanda kutip 2 plus 1 dikurang 1 tanda kutip 2 plus 0 dikurang 0 tanda kutip 2 plus 0 dikurang 0 tanda kutip 2 sama dengan 0. Kelas 2 SQRT 1 dikurang 0 tanda kutip 2 plus 1 dikurangi 0 tanda kutip 2 plus 0 dikurangi 0 tanda kutip 2 plus 0 dikurangi 1 tanda kutip 2 sama dengan 1,732. Menentukan kelas pemenang. Kelas 1 lebih kecil daripada kelas 2, maka pemenangnya adalah kelas 1. Jadi outputnya kelas 1. Perubahan bobot pada data ke-1. Update bobot. Karena target 1 sama dengan output, maka update bobot W11 sama dengan 1 ditambah 0,1 kali dalam kurung 1 kurang 1 sama dengan 1. W12 sama dengan 1 ditambah 0,1 dikali dalam kurung 1 dikurang 1 sama dengan 1. W13 sama dengan 0 ditambah 0,1 dikali dalam kurung 0 kurang 0 sama dengan 0. W14 0 ditambah 0,1 kali 0 kurang 0 sama dengan 0. Maka diperboleh bobot baru 1100001 untuk digunakan pada perhitungan data selanjutnya. Selanjutnya masih dalam IPOH ke-1 untuk data kedua sampai kelima, langkah-langkah perhitungannya seperti pada langkah sebelumnya, maka langkah tersebut dilakukan sampai batas IPOH maksimal serta nilai alfa sampai mendekati min alfa atau proses tersebut akan berhenti sampai IPOH ke-6. Nah, mungkin cukup sekian saja presentasi dari kelompok kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.